Dan untuk itu hadirin sekalian, kita juga sebentar lagi akan mendengarkan sambutan pesan-pesan dari tamu yang sangat istimewa sekali dalam video yang segera kita akan saksikan bersama, yang akan langsung disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada tahun 2030, Indonesia akan menikmati puncak bonus demografi dengan 68% penduduk berada di usia produktif, di mana generasi milenial dan generasi Z memiliki komposisi yang besar dan muncul sebagai kekuatan baru yang dinamis serta sangat berpengaruh dalam menentukan masa depan bangsa. Generasi milenial dan generasi Z merupakan calon pemimpin-pemimpin masa depan yang dapat memberi warna dan lompatan menuju Indonesia maju yang berkemajuan. Oleh sebab itu, saya berharap seluruh generasi milenial dan generasi Z dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan meningkatkan kapasitas, meningkatkan keahlian, serta meningkatkan mentalitas pejuang yang cinta tanah air, yang tidak mudah menyerah dan memiliki budi pekerti luhur agar siap mengisi peluang-peluang baru untuk menjadi bagian dari talenta-talenta global dan membangun masa depan yang lebih baik. Saya juga mengapresiasi diselenggarakannya Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023 ini karena dapat menjadi forum untuk memperkaya wawasan, memperluas jaringan, dan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang dapat berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan lagi teman-teman semua yang meriah. Dan kami juga tentunya ingin mengucapkan terima kasih kepada khususnya Bapak Presiden yang sudah memberikan perhatian khusus kepada millennials dan juga Gen Z. Dan mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita semua yang sudah menyaksikan. Baiklah Future Leaders, hari ini juga merupakan hari yang sangat istimewa sekali. Selain kita dipertemukan dalam acara Indonesia Millennial and Gen Z, di tengah-tengah kita sudah hadir Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Selamat datang Ibu, yang kami mohon berkenan untuk bisa memberikan opening remarks kepada kita semua. Future Leaders, please welcome Ibu Sri Mulyani Indrawati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Panjang ya untuk greetingnya, tapi itu menggambarkan betapa sangat diverse-nya Indonesia. Saya berterima kasih telah diundang untuk menyampaikan kata pembuka di dalam pertemuan yang diisi oleh generasi milenial dan generasi Z. Jelas saya bukan generasi milenial dengan generasi Z. Saya kolonial dalam hal ini katanya. Tapi saya adalah parent dari generasi milenial dan generasi Z. Saya akan mencoba untuk menjembatani mengenai bagaimana pemerintah merespons tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bonus demografi, di mana mayoritas dari populasi kita adalah Anda semuanya yang merupakan generasi milenial dan generasi Z. Saya buka dengan salah satu dari generasi Z yang inspiring. Namanya adalah Angga Fauzan. Dia adalah seorang anak. Dari tadinya ayahnya penjual ayam goreng. Kemudian tergusur dan kembali ke Boyolali di rumah kakeknya, dan mereka tinggal di kandang kambing karena nggak punya rumah yang kemudian dikonversi menjadi rumah tinggal. Angga dengan latar belakang ekonomi dan kesulitan yang dihadapi, dia tidak menyerah.
dia terus belajar, dia bisa masuk ITB dan dia mendapatkan beasiswa LPDP, mendapatkan gelar master di Edinburgh, United Kingdom. Pulang pun tidak pernah bicara mengenai apakah sulit cari kerja, dia membuat kerja. Sama seperti William and Winston, buat platform, dia membuat platform untuk menciptakan apa yang disebut MySkill. Inilah generasi Z yang saya sebutkan atau milenial yang dalam menyikapi hidupnya, tantangan, siapapun Anda, generasi apapun, selalu akan dihadapkan pada tantangan hidup yang tidak mudah. Oleh karena itu kalau Indonesia di dalam proses untuk melahirkan dan mendirikan Republik Indonesia memiliki aspirasi yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Menjadilah sebuah negara yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum. Ada kucing di sini. Bagus banget sih. Biasanya kucing tuh favorite banget. Itu kayaknya superstitious ya. Hari Jumat kucing. Wah. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu kata-kata yang barangkali untuk Anda semuanya, iyalah Bu, aku udah dengerin itu waktu saya di SD atau SMP, untuk saya apalin. And then seolah-olah ini adalah cita-cita yang harus datang untuk di-create untuk Anda. Enggak juga. Karena yang namanya cita-cita sebuah bangsa itu harus diperjuangkan. Dan siapa yang berjuang? Ya kita semua. Every generation have their own role. Jadi nggak bisa mengatakan, oh saya generasi yang lebih penting dan lebih hebat dari yang sebelumnya, atau yang sekarang lebih hebat dari sebelumnya, yang dulu lebih hebat dari yang sesudahnya. Nggak juga. Setiap generasi they have their own role dan part. Punya bagian dan punya peran yang sangat penting. Dan perjalanan sebuah bangsa itu nggak selalu mulus. Ini juga tidak unik Indonesia, semua negara mengalami. Yang membedakan apakah kita bisa untuk selalu mengatasinya dan bangkit kalau kita dihadapkan pada tekanan, shock, untuk kemudian meneruskan perjalanan untuk mencapai cita-cita. Indonesia dalam hal ini untuk menjadi negara maju juga tidak mulus-mulus saja. Kita terus dihadapkan dalam berbagai macam shock. Kita pernah mengalami economic crisis tahun 97-98 yang melahirkan generasi reformasi. Majority dari milenial adalah lahir pada masa pasca terjadinya krisis itu dan menjadi generasi reformasi. Kita pernah mengalami pandemi yang semua negara mengalaminya. Kita mengalami banyak tantangan-tantangan yang terjadi yang tidak mudah. Bisa negara atau bangsa bertekuk lutut karena suatu shock. Pandemi adalah salah satu contohnya, di mana Indonesia mampu mengatasinya dan bangkit kembali. Dalam salah satu artikel majalah Economist disebutkan Indonesia dan India adalah the brighter spot. Makanya saya sama Ibu Nirmala, Menteri Keuangan India, pernah dikompetisikan which will grow faster, India or Indonesia. Karena kita mampu mengatasi shock pandemi yang sangat luar biasa. Mungkin kalian sudah lupa tahun 2020, actually still fresh in our mind. Kejadian itu bukan mimpi, itu punya konsekuensi. 3 tahun kita berusaha untuk mengatasi pandemi dan pulih kembali, dan Indonesia bisa pulih baik ekonominya maupun keuangan negara, karena saya di sini adalah sebagai Menteri Keuangan, sehingga kita mampu menyehatkan manusianya dari tantangan COVID, menyehatkan ekonomi dan menyehatkan fiskal atau keuangan negara yang bekerja extremely hard. Karena pada saat pandemi semuanya kolaps, semua lumpuh. Maka harus dibangkitkan kembali dan itu menggunakan keuangan negara yang luar biasa
sangat besar. Dan pasti itu menyebabkan keuangan negara terekspos, sama seperti kalian. Kalau menghadapi suatu masalah terekspos, mungkin Anda akan betul-betul mengalami ketahanan diri kalian, entah itu ketahanan fisik, ketahanan emosional, ketahanan batin. Yang ini yang kemudian bisa menyebabkan seseorang dalam menghadapi tekanan, dia breakdown atau dia resilient dan kemudian pulih. Kalau resilient doesn't mean bahwa kamu nggak terpengaruh, nggak juga. Terpengaruh tapi bisa bertahan and then back untuk kembali pulih. Inilah di dalam tataran makro ekonomi itu yang kita coba usahakan melalui instrumen seperti APBN. Nah, episode menghadapi pandemi itu quite remarkable. Adalah sebuah episode yang extraordinary. Makanya di Kementerian Keuangan yang mayoritas jajaran saya adalah generasi milenial dan Z seperti kalian. Saya minta mereka untuk mengcapture pengalaman itu dan dibukukan atau didokumentasikan. Sama tadi seperti Winston dan William yang mencoba membuat research untuk mengetahui mengenai generasi Z. Ini juga sama, kita boleh untuk mengcapture knowledge itu kemudian bisa menjadi source of knowledge bagi siapa saja. Pemulihan ekonomi enggak selalu berjalan. Saya bicara keras banget dan hujannya keras banget. Ini juga tanda-tanda. Tanda-tanda musim maksudnya tadi, climate change. Kita bicara mengenai pemulihan ekonomi yang tidak berjalan secara mudah dan smooth. Saat ini dunia dihadapkan pada berbagai tantangan. Ada tantangan climate change yang tadi bagi generasi Z itu something yang makin mereka aware. Mereka rasakan secara personal dan mereka mengharapkan government atau pemerintah untuk meresponsnya. Namun climate change is not the only tantangan yang dihadapi saat ini. Saat ini global environment kita dihadapkan pada higher for longer, yaitu interest rate di negara maju yang tinggi dan akan bertahan cukup lama. Untuk banyak negara yang tidak cukup berdaya tahan, this kind of higher for longer itu bisa mudah sekali membuat mereka masuk ke dalam perangkap krisis keuangan. Kita berusaha untuk menjaga situasi ini. Ada juga geopolitical tension. Kelihatannya seperti abstrak. Tapi itu mempengaruhi banget. Perangnya di Ukraina yang terpengaruh adalah harga gandum yang berpengaruh kepada harga makanan di Indonesia. Perangnya di Ukraina yang terkenal adalah harga dari sunflower oil kenanya di CPO kita harganya ikut naik. Perangnya di Ukraina namun harga minyak bisa naik, harga gas bisa naik. So geopolitical is not abstract. Mempengaruhi kita. Kita juga melihat digital teknologi menjadi disruptif. Melihat sesuatu sebagai suatu perubahan transformasional, namun pasti itu disrupsi mempengaruhi banyak kehidupan. Enggak selalu mudah dan enggak selalu positif. Dalam konteks itu Indonesia relatif bisa bertahan resilient. Pertumbuhan kita terjaga di sekitar 5% dengan banyaknya apa yang disebut tadi shock yang bertubi-tubi. Jadi kalau saya proyeksikan kepada anak-anak generasi milenial, you are all sama seperti perekonomian kita. Habis dihadapkan pada pandemi, dihadapkan pada climate change, dihadapkan pada digital disruption, geopolitical, higher for longer. Can you still resilient? Kamu bisa nggak bertahan? Kalau kalian sebagai individu tidak mampu bertahan, ya seluruh perekonomian juga nggak akan bisa bertahan. Jadi investing untuk bisa menjaga ketahanan dan tidak hanya sekedar bertahan secara pasif. Karena kita masih punya impian yang belum tercapai. Indonesia akan terus mengejar tujuan impian yang disebut Indonesia Emas. Seluruh pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi menciptakan middle class yang sekarang ini tadi yang di dalam researchnya menunjukkan bahwa mereka adalah generasi Z.
Middle class ini tentu memiliki implikasi. Mereka mungkin punya daya beli meskipun tidak terlalu tinggi, tapi they have purchasing power. Mereka lebih banyak yang masuk ke urban area. Mereka juga memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Kalau hidupnya lebih panjang, so what should we do? Mereka punya harapan untuk tidak hanya sekedar hidup panjang, tapi meaningful life. Mereka juga dalam hal ini mulai memikirkan masa depannya dan ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, pekerjaan rumah untuk creating opportunity, bukan giving you a job, tapi creating opportunity menjadi sangat penting. Policy inilah yang terus akan kita pursue di dalam rangka untuk meng-create fondasi bagi Indonesia untuk maju. Indonesia 2045 yang sering disebutkan adalah Indonesia yang pada saat itu populasinya sudah di atas 300 juta orang. Mayoritas adalah generasi produktif. Kita akan menjadi ekonomi yang terbesar, mungkin bahkan di bawah 10 ranking atau bahkan rankingnya di 5. What does it mean? Kita ingin menciptakan kemakmuran yang lebih berkeadilan. Nah, ini tidak hanya sekedar mantra, tapi harus disiapkan. Fondasi paling penting bagi sebuah negara adalah memperbaiki productivity. Productivity, kalau Paul Krugman menyampaikan, ini adalah pemenang Nobel Ekonomi, dia sebut productivity is not everything. It is not everything. But in the long run, productivity is almost everything. Sama seperti Anda semuanya yang tiap hari dihadapkan pada pilihan hidup, maka Anda bisa memilih untuk menjadi produktif atau Anda menjadi orang yang tidak produktif. Innovation merupakan salah satu karakteristik dari productivity itu. Innovation itu bukan sesuatu yang tiba-tiba datang dari langit ke kita. Inovasi adalah bukan merupakan keberuntungan, tapi dia merupakan proses yang terus di-nurture melalui pembelajaran dan dikelola. Makanya ini adalah sesuatu yang jangan sampai kita punya ilusi seolah-olah orang yang sukses adalah orang yang tiba-tiba dapat sesuatu dari langit, tapi melalui suatu proses seperti teman-teman yang ada di sini atau IDN dalam hal ini ownersnya, CEO-nya, they start with the idea and then nurturing those process. Ini adalah sesuatu yang akan terus menjadi tema untuk kalian sebagai generasi milenial and Z. Disrupsi tidak seharusnya menjadi sesuatu yang menghentikan langkah Anda untuk maju, untuk berinovasi. Dan saya ingin sampaikan, perjalanan negara ini dari masa ke masa, temanya reformasi. Jadi Anda mengatakan, Bu, kayaknya reformasi itu udah basi deh. Setiap pejabat ngomong reformasi. Well, semua negara membutuhkan continuous reform. Kita reformasi dari mulai terjadinya krisis ekonomi dan keuangan tahun 98. Yang tadi menurut kategori usia, banyak kalian itu yang baru lahir waktu itu. So you don't have any memory mengenai krisis itu. Tapi itu adalah krisis yang luar biasa sangat dalam. Dan semenjak itu Indonesia terus membangun berbagai fondasi untuk meneruskan perjalanan mencapai cita-cita. Menjadi Indonesia yang maju, menjadi negara dengan income per kapita tinggi, kita ingin sejahtera dan adil merata. Dan itu fondasinya dibangun setiap stage dengan berbagai fondasi yang tidak mudah. Ada mulai dari undang-undang di bidang keuangan, entah itu perbankan, capital market, keuangan negara. Ada undang-undang yang di bidang industri maupun dari sisi investasi. Ada undang-undang di bidang labor, ada undang-undang di bidang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. There are so many undang-undang is one thing. Itu untuk membangun fondasi yang kita anggap sesuai dengan situasi yang kita hadapi dari waktu ke waktu dan tantangan ke depan.
Mungkin kalian bilang, Bu, aku nggak percayalah undang-undang melulu. What does it mean? It means a lot karena Indonesia itu negara hukum. So Anda nggak bisa juga menjalankan sebuah ide reformasi hanya dengan menyampaikan saya mau reform. Sering harus diinstitusionalkan dengan legislasi dan kemudian dijalankan. APBN sebagai instrumen di dalam mengelola ekonomi keuangan termasuk di dalam membuka kesempatan bagi generasi-generasi muda seperti kalian milenial dan Z adalah instrumen yang sangat penting. Kalau saya ngomong APBN, mungkin yang Anda ingat pajak, Anda bicara tentang belanja, Anda mungkin bahkan juga bicara tentang utang. APBN sebuah mekanisme instrumen yang luar biasa kompleks, tapi dia adalah instrumen yang luar biasa strategis dan penting. Nah, salah satu pemihakan kepada generasi muda adalah generasi muda butuh pendidikan. Makanya anggaran pendidikan adalah yang terbesar di dalam APBN kita. Anggaran untuk kesehatan karena generasi muda membutuhkan tadi yang disebut mungkin nggak hanya physical health, mental health. Makanya kita membuat anggaran untuk bisa makin memperbaiki berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial. Ini tujuannya adalah siapapun Anda, dari background apapun, ada dimanapun, Anda punya kesempatan yang sama untuk maju. Anda tidak menjadi situasinya tidak beruntungkan atau disadvantage hanya karena kalian perempuan, hanya karena kalian tinggal di daerah atau di pulau yang nggak ada infrastrukturnya, hanya karena Anda disable, atau hanya karena kalian muda. Enggak. Membuat pemerataan itu membutuhkan banyak pemihakan termasuk di dalam APBN. Nah, dalam hal ini orientasinya adalah membangun infrastruktur is not luxury. Itu adalah bagian di dalam menciptakan demokratisasi kesempatan bagi Anda semuanya. Menciptakan dan making sure pendidikan bisa dinikmati oleh siapapun. Tadi seperti Angga, saya juga tahu di LPDP ada seorang anaknya tukang becak yang tadinya bahkan not even mimpi untuk bisa masuk universitas. Raini, ini adalah perempuan. Dia bisa mencapai cita-cita sampai PhD-nya karena dia mendapatkan LPDP Award sampai dia meraih doktor di bidang pendidikan. Luar biasa hal seperti itu. Hal yang kayak gitu yang mungkin kalian tepuk tangani lah. Bukan untuk saya tapi untuk orang-orang yang punya luar biasa keinginan untuk maju. Kita juga make sure bahwa kita membuka apa yang disebut tadi digital teknologi untuk bisa dinikmati. Tapi itu nggak akan terjadi kalau kita nggak punya infrastrukturnya. Makanya membangun dari mulai satelit dan kemudian jaring fiber optik itu adalah bagian untuk mendemokratisasi fasilitas bagi seluruh anak-anak di desa manapun, di daerah manapun. APBN kita sebutkan untuk 2024 tidak hanya sekedar masalah pemilu tadi yang disebutkan, tapi kita tetap fokus untuk menggunakan dan membangun fondasi ekonomi ke depan. Entah itu bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial. Kalau kita bisa, oh Bu, anggaran pendidikan 660 triliun, terus Anda duduk aja seolah-olah entitled to get something. Enggak juga, karena mental entitlement, merasa berhak saja, hak saya apa, itu pasti tidak akan membuat kalian sukses, negara Indonesia sukses, enggak akan. Mental entitlement adalah menganggap bahwa negara have to do something for me dan I just wait. Enggak juga, meskipun anggaran 660 triliun untuk pendidikan, lebih dari 186 triliun untuk kesehatan, bantuan sosial cukup besar, itu tidak berarti bahwa Anda duduk dan menunggu. Tapi tetap harus memperjuangkan. Seperti tadi para awardee, mereka harus berkompetisi dengan ratusan ribu kompetitor yang lain to get the award dari scholarship. Juga berbagai isu, katakanlah kita bicara tentang musim.
ketahanan pangan, anggaran bisa memberikan, tapi kalau tidak tereksekusi dengan baik, maka dia akan menjadi cita-cita saja. Maka saya akan mengatakan pada teman-teman generasi Z ini, Anda semuanya adalah generasi yang dimana memiliki opportunity, kesempatan, tapi juga tantangan. Diisi berbagai opportunity dan kesempatan itu serta tantangan dengan membekali diri sendiri. Oleh karena itu, kita salah satunya adalah membentuk dengan dana abadi pendidikan. Dana abadi di dalam APBN kita itu jumlahnya udah mencapai 133 triliun rupiah, yang merupakan sebuah dana yang dipakai untuk generasi relatif muda untuk meraih mimpi-mimpinya. LPDP itu ada jendela-jendelanya, ada dana pendidikan, ada dana kebudayaan, ada dana untuk penelitian, ada dana untuk perguruan tinggi. Karena kita semuanya tahu Indonesia nggak akan masuk menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi kalau kita tidak invest in human capital. Human capital adalah kunci. Jadi persoalannya bukan penting atau nggak penting, tapi caranya gimana. Dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa memberi kesempatan kepada Anda semuanya. Kalau anggarannya ada, berarti persoalannya how to use it properly. Apakah melalui berbagai macam investasi di bidang konten kurikulumnya, apakah di bidang berbagai fasilitas pendidikan, apakah dalam bentuk scholarship atau bentuk-bentuk yang lain, semuanya legitimate. Berbagai kemungkinan dan cara kita untuk menggunakan anggaran pendidikan secara baik adalah kesempatan dan sekaligus tantangan. Sampai dengan hari ini dana abadi kita telah mampu menyekolahkan lebih dari 42.000 lebih penerima beasiswa, belum peneliti-peneliti. Jadi Anda punya impian, negara punya resources, tidak berarti Anda nungguin kapan negara datang untuk saya. You fight for that. You fight for this opportunity. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya. Generasi Z, milenial, Anda adalah etape saat ini untuk meneruskan perjalanan bangsa Indonesia. Don't disappoint yourself. Jangan menyesal nantinya. Jadi kalian tidak berarti bahwa always sukses di setiap etape. Kita juga tidak takut gagal, namun kita punya ambisi kuat untuk berhasil. Dan ini membuat kita mampu untuk terus maju. Raih impian kalian, karena impian kalian adalah impian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ada di atas panggung Ibu, karena untuk selanjutnya kita akan ada penyerahan Indonesia Millennial and Gen Z Report dan juga papan catur. Silahkan berkenan Ibu, yang nanti juga kita akan ada penandatanganan, kita akan menyaksikan langsung teman-teman para Gen Z dan juga Millennials. Dan kita juga akan ada penyerahan ini ya, report mengenai Indonesia Millennial and Gen Z. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Ibu Uni Lubis untuk menyerahkan langsung papan catur dan juga Indonesia Millennial and Gen Z Report. Dan kepada Ibu Menteri kami mohon berkenan untuk menerima. Boleh kita beri tepuk tangan dan berfoto bersama. 1, 2, 3. Oke, baik. Ibu, dan untuk selanjutnya kita akan ada penyerahan papan catur. Iya, ini dia luar biasa sekali dan langsung juga diserahkan. Oke, kita juga mengundang Bapak Winston Utomo dan juga Bapak William Utomo yang akan juga menyerahkan bersama-sama papan catur kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati. 1, 2, 3, satu kali lagi izin Ibu. 1, 2, 3. Oke, dan untuk selanjutnya kita akan ada sesi penandatanganan Ibu. Ini sebagai tanda bahwa dibukanya acara. Untuk yang pertama, Ibu Menteri boleh menandatangani kedua kanvas terlebih dahulu. Silakan untuk Ibu Menteri yang pertama, kita saksikan bersama-sama. Silakan Ibu. Iya, kita kasih tepuk tangan dan ini penandatanganan pertama oleh Ibu Menteri. Iya, dan di sini juga sudah hadir
Mbak Kania Aisyah Pasaman, Head of Communication ID and Media, dan juga Ibu Hana Novitriani, Vice President of ICE. Baik, dan setelah itu kami persilakan Ibu untuk satu lagi, ada 2, dan langsung dilanjutkan. Ini sudah ada Bapak William Utomo yang juga ikut menandatangani. Setelah ini Bapak Winston juga bisa ikut menandatangani keduanya. Silakan, kami persilakan. Luar biasa sekali, dan ini nanti akan menjadi penanda para future leaders bahwa acara Indonesia Millennials and Gen Z Summit sudah resmi dibuka. Oke, baik, dan selanjutnya kami persilahkan Ibu Uni Lubis yang nanti juga bisa turut menandatangani kedua kanvas. Baik, dan setelah ini kita akan berfoto bersama. Oke, ini dari Ibu Uni Lubis. Baik, oke, silakan. Kita juga akan ada foto bersama. Boleh, silakan, kami persilakan. Baik, teman-teman para future leaders, ini jangan kemana-mana karena setelah ini kita juga akan ada foto bersama dan kita akan masuki sesi panel diskusi. Baik teman-teman, dan dengan ini Indonesia Millennial and Gen Z telah resmi dibuka. Boleh kita beri tepuk tangan dan kita akan berfoto bersama. Boleh lebih merapat, izin Ibu Menteri. Izin mengarahkan. 1, 2, 3. Satu kali lagi izin. Bapak Ibu jika punya gaya bebas silakan. 1, 2, 3. Oke, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Ibu Menteri yang sudah berkenan untuk melakukan penandatanganan. Terima kasih banyak kepada Bapak Winston Utomo, kepada Bapak William Utomo. Terima kasih kepada Ibu Uni Lubis. Oh, kita akan ada selfie terlebih dahulu. Silakan teman-teman jika ingin dada-dada di belakang. Kita akan selfie bersama handphonenya Bapak William Utomo. Sangat Gen Z dan milenial sekali ya kita berselfie bersama di atas panggung. Silakan sekali lagi, terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih banyak Ibu Sri Mulyani Indrawati sudah berkenan hadir, meluangkan waktu untuk kami semua. Luar biasa sekali, ini adalah momen yang sangat luar biasa. Kita bisa menyaksikan acara ini bersama-sama dan dengan dilakukannya penandatanganan tadi di atas kedua kanvas, ini juga menandakan acara Indonesia Millennials and Gen Z Summit sudah resmi dibuka. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri tadi semakin menginspirasi kita menjadi anak muda yang lebih kreatif, yang lebih bisa melakukan aksi-aksi nyata untuk membangun Indonesia.